Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel BEM Gaming. Dan di kesempatan kali ini gua bakal main game Last War lagi guys ya. Dan di video kali ini guys, gua bakal ngebahas hal yang cukup menarik ya harusnya. Gua bakal ngebahas salah satu best dari player VIP 18 yang baru rilis hari ini guys. Coba kalian tebak guys, siapa guys? Jadi player ini pernah ngalahin player top 1 dunia guys, di game Last War ini, atau LB Justin guys ya, di Desert Storm Battlefield guys, atau di DSB ya. Dan player ini dari server 327 guys, dari aliansi OCF. Nah benar guys, si Qatar 1 guys ya. Jadi ini guys base-nya, namanya anonim guys ya. Ini ada juga Tiger X dari server 327, sama-sama dari OCF juga, dan namanya juga anonim ya. Kayaknya kalau kita VIP 18, kita itu bisa nyembunyiin nama kita dengan anonim kayak gini guys ya. Oke, langsung kita baca aja ya. Nama base-nya Skimitar's Oath. Artinya itu ini guys ya, sumpah pedang Skimitar guys, atau sumpah yang diucapkan oleh pedang Skimitar guys. Kayak gitu ya. Kita langsung baca definisinya ya. Dibentuk dari jiwa bangsaku, terinspirasi oleh warisan dan dibangun untuk perang. Ini bukan sekedar skin markas, ini mendefinisikan keberadaanku. Sebuah monumen untuk kehormatan, sebuah pedang tajam yang memperingatkan para pemberontak. Nah ini guys ya, sudah ada, setelah ada tanda baca yang titik 2 itu ya. Jadi itu definisi dari base-nya ya, sebuah monumen untuk kehormatan, yaitu monumen yang berdiriin oleh si kesatria ini ya, kesatria emas ini yang bawa pedang skimitar guys ya, harusnya namanya sesuai nama base-nya ya, skimitar. Dan sebuah pedang tajam yang memperingatkan para pemberontak. Pedang tajam ini bisa juga definisi dari pedang-pedang yang ngelingkerin si base, si monumen ini ya, si monumen yang bentuknya melengkung kiri dan kanan itu ya. Nah guys ya, sebelum itu nama monumen ini guys ya, nama monumen itu Katara Tower guys ya. Kalau gua cari di Google itu namanya Katara Tower. Dan pedang ini pedang skimitar ya namanya. Lanjut, pedang bergetar tak pernah berhenti, berdirilah di hadapannya dan ketahuilah kekalahanmu. Buset, keren banget guys. Jadi itu benar-benar keren sih. Kita langsung masuk aja ya ke koordinat si Qatar 1 ini ya. Jadi ini koordinatnya, ini kastilnya ya. Ini pusat aliansi OCF guys ya. Dan Qatar 1 itu ada di pojok kiri ini ya. Ini lagi banyak sih guys yang nge-like base dia ya. Nah, termasuk gua lah ya. Gua kasih like base-nya. Jadi ini guys ya base-nya, jadi dia tuh pertamanya itu kesatria ya. Kesatria emas ini berdiri di apa guys ya namanya, kayak sebelum jadi monumen itu apa ya guys ya namanya. Ini kan kayak gini ya, kita tunggu ya bentar ya. Nah kesatria itu kan berdiri kayak di panggung ya, apa sih namanya. Terus dia tuh berubah jadi monumen guys ya, kiri kanannya tuh langsung kebangun bangunan yang melengkung kayak gitu ya. Terus lanjut, abis bangunannya kebentuk, ada ini ya, kalau kita lihat ada pedang ngelingkar di sekitar monumennya dan turun ke bawah guys. Kalau kalian tahu, ini sama kayak ulti Link ya, ulti Link di Mobile Legends guys, hero Link di Mobile Legends ya. Jadi linknya kalau di Mobile Legends itu kan, kalau Link lagi ulti kan linknya itu kayak terbang di udara ya, terus ada pedang-pedang melingkar, terus pedang yang melingkar di sekitaran dia tadi turun ke tanah, sama persis kayak gini guys ya. Bedanya Link jumlah pedangnya 4, ini jumlah pedangnya ada 6 ya. Ada tengkorak juga ya, ini lebih keren lah. Gue gak tahu ya tengkorak itu maksudnya apa ya. Kita baca ini aja ya, kita baca momennya si Qatar 1 ya. Penghormatan untuk Qatar.
Jadi dia ngasih penghormatan untuk negaranya ya berarti ya. Terinspirasi oleh salah satu bangunan bersejarah yang paling ikonik. Desain ini mencerminkan negara saya, kebanggaan saya, nilai-nilai saya, warisan saya, jiwa sejati saya, dan fondasi dari semua yang saya perjuangkan. Berarti dia ngambil salah satu bangunan ya berarti ya, ditulis oleh salah satu bangunan yaitu Katara Tower ya namanya tadi, yang udah gue cari di Google tadi. Dan ini keren sih guys menurut gue ya. Dia sampai bikin gambar kayak gini ya buat momennya ya. Bener-bener dispesialin ya. Biasanya kan dia bikin cuman kayak kotak-kotak gini ya, tapi ini bener-bener niat dia ngeditnya ya. Lebih keren lah ya. Coba kita baca lebih lanjut guys ya tentang, gue penasaran juga sih tentang si Katara Tower ini ya. Mengenal keindahan Katara Tower ini gue udah cari tadi ya di Google ya. Berlokasi di lokasi strategis ya. Berada di Lusail Doha ya nama lokasinya guys. Di Qatar ya yang jelas ya. Untuk tingginya 211 meter ya atau 692 kaki guys. Menjadikannya salah satu bangunan tertinggi guys, bangunan tertinggi di kawasan tersebut. Gue gak tahu ya maksud kawasan tersebut itu berarti bangunan tertinggi di Qatar atau cuman di sekitarnya aja. Tapi di sini tulisannya tertinggi di kawasan tersebut. Berarti sebenarnya bangunannya tadi tinggi banget guys ya, dan berarti guys si kesatria emasnya ini ya yang berdiri itu juga tinggi banget guys. Soalnya seperti yang kalian lihat, tingginya si kesatria sama si tingginya si monumen itu sama guys. Dan bahkan si pedangnya itu ya lebih tinggi daripada si monumennya guys. Dia tegak berdiri sambil bawa pedang itu ya. Desain khas, dua menara yang melengkung terinspirasi dari lencana berbentuk dua buah pedang. Pedang skimitar ya berarti ya maksudnya ya. Koreksi guys ya kalau gua salah ya. Menciptakan kesan kemewahan yang berkelas. Buset keren guys. Masuk ke desain Katara Tower ya. Harmoni antara tradisi dan modernitas. Buset. Keren guys. Desain menara Katara bukanlah hasil dari pemikiran semata-mata modern, tetapi juga merupakan representasi dari identitas dan warisan budaya Qatar. Berarti si Katara Tower ini guys, dia itu gabungan dari modern ya, perkembangan zaman yang modern ini, tapi juga digabungin juga sama budaya di negara Qatar guys. Segel nasional yang menggambarkan pedang tradisional skimitar dengan elegan diadopsi ke dalam desain menara modern, menciptakan sinergi antara tradisi dan inovasi. Dengan demikian, Katara Towers mampu menetapkan standar baru dalam dunia arsitektur dan perhotelan yang mencerminkan visi Qatar untuk masa depan. Berarti koreksi guys kalau gue salah, si Katara Tower ini hotel berarti guys ya, atau nggak cuman hotel gitu ya. Kalau gue baca di sini ada apartemen mewah juga ya, ruang perkantoran modern, fasilitas rekreasi bertaraf internasional, serta restoran dengan sajian kuliner terbaik. Berarti si tower ini gede banget guys. Kalau sampai ada hotel di dalamnya berarti ya, atau di mana ya guys? Gue nggak tahu ya. Ada hotel, ada perkantoran, ada restoran. Berarti ini bukan cuma tower aja, bukan tower yang sebagai hiasan aja maksud gue. Selain dia itu indah guys ya, mencerminkan juga budayanya si negara Qatar, sama mencerminkan zaman yang modern juga. Dia itu juga berfungsi sebagai bangunan yang kayak gue sebutin tadi ya, sebagai hotel, apartemen, restoran juga ya. Dan ini keren banget guys, menggunakan teknologi terkini dan dengan inovasi ya. Kita sedikit baca guys ya tentang si pedang skimitar ya, karena gue juga pengen tahu guys. Pedang skimitar, simitar ya bacanya, simitar berarti. Sorry guys, berarti gue tadi salah ya bacanya itu simitar. Adalah pedang bermata tunggal atau saber dengan bila melengkung ya. Berasal dari Asia Barat Daya atau Timur Tengah. Dari Timur Tengah guys ya. Berarti Arab dong. Pedang melengkung atau skimitar
banyak digunakan di seluruh dunia muslim, setidaknya sejak periode Utsmaniyah yang contohnya awalnya berasal dari Khurasan masa Abbasiyah abad ke-9. Simitar kemungkinan berasal dari pedang Makaira dari zaman kuno. Dalam bahasa Arab, simitar disebut saif. Berarti di Arab ya berarti ya. Di bahasa Arab disebut saif, bukan simitar berarti ya. Sebuah istilah yang berasal dari nama pedang Sifos dari Yunani kuno. Kayak gini ya bentuknya, melengkung kayak gini ya. Dari Timur Tengah. Melengkung dan bermata tunggal guys ya. Bentar guys, gak ada ya. Pedang Sifos tuh kayak gimana? Kayak gini. Keren sih guys. Jujur ya, base-nya si Qatar 1 ini keren guys. Dia tuh berarti ini nggak perlu pakai efek ini ya, berarti ya nggak perlu pakai efek base. Dia itu udah ada efeknya sendiri ya, keren banget guys. Efek kayak api-api biru gitu ya, bukan api sih harusnya ya, gue kurang tahu itu apa ya, tapi yang jelas warna biru, keren banget guys. Ada warna kuningnya juga ya. Pedangnya tuh juga pas turun ke bawah itu jadi gede ya, dibandingkan pas dimuter-muter di sekitar base guys. Oh, gue penasaran sih guys, kalau kita ubah ini kan gue pakai grafik low guys ya. Kalau kita pakai grafik tinggi, apakah base-nya bakal berubah guys? Apakah lebih smooth sih guys ya, gerakannya lebih smooth kalau yang gue lihat. Tapi apakah base-nya berubah? Efeknya lebih gacor maksud gue ya. Bentar. Oh, berarti yang warna biru tadi guys, api warna biru tadi itu ternyata efek base guys ya, bukan dari base VIP 18 ya. Sorry guys, gua gak tahu ya. Ternyata base-nya sendiri itu nggak punya efek itu ya. Ternyata itu dari efek yang ini berarti ya. Sorry guys, salah gua. Berarti dari efek khusus ini ya. Mana itu? Yang mana tuh? Ini ya. Waduh, salah guys. Sorry guys, agak misinformasi ya. Ya, gue kan nggak tahu guys ya. Bahwa efek itu bukan dari base ya, tapi ya tetap keren lah ya. Untuk base-nya sendiri tanpa efek khusus sebenarnya udah keren banget ya. Ditambah efek khusus juga jadi makin gokil sih guys, makin kerennya. Gue mau kasih like lagi lah ya. Cocok sih ya, berarti efek khusus itu sampai gue sendiri aja ngira bahwa itu bawaan dari base-nya si Qatar 1 ini ya. Menurut kalian guys, kalau grafiknya gue ubah jadi ke tinggi ini ada perubahan gak ya? Apakah yang tadi awan-awan ini nggak ada ya? Soalnya gue jadi ngelihat jadi awan-awan ini jadi kayak baru gitu, lebih keren juga ya. Buset. Tapi si kesatrianya ini berarti kayak, sorry guys, gue gak tahu ya. Tapi gak bergerak ya, gak bergerak kayak patung gitu ya berarti si kesatrianya. Kalau bergerak mungkin lebih keren ya, tapi mungkin si player Qatar 1 ini mungkin ada makna khusus ya. Kenapa dia gak bikin bergerak, kenapa dia gak boleh desain manusia guys ya. Jadi gua ngerti sih, gak boleh desain manusia guys. Jadi base VIP 18 gak boleh desain manusia guys. Jadi dia itu cuman patung kayak gini ya jadi dibuatnya ya. Tapi tetap keren guys, tetap keren banget ya. Ada awan-awan itu juga kece sih guys. Oke guys, mungkin gitu aja ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bentar guys, gua lupa nunjukin power si Qatar 1 guys ya. Kita tunjukin aja ya sekilas ya. Jadi untuk kekuatan individu Qatar 1 ada di 658 juta ya. Dan kekuatan hero di 454 juta guys. Ini standar yang tinggi ya untuk VIP 18 ya. Standar yang cukup tinggi untuk VIP 18 walaupun masih di bawah LB Justin sama Golden Fighter guys. Untuk kekuatan hero terkuat dia di Charlie, berarti dia pakai hero aircraft guys. Mungkin gitu aja ya guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kalian juga bisa komen guys ya kalau
gua ngasih informasi yang salah atau sedikit melenceng ya, kalian bisa komen, gua bakal jawab dengan senang hati guys ya, baca dan jawab dengan senang hati. Kalian juga bisa tambahin informasi yang mungkin gua nggak sampein ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya guys, bye bye.